Film ini bercerita tentang sebuah legenda, di mana di dalam lebatnya hutan Amazon terdapat sebuah pohon ajaib yang konon daunnya bisa mengobati segala macam penyakit dan juga kutukan. Dari legenda ini, seorang pria bernama Aguirre dengan anak buahnya menelusuri hutan Amazon untuk mencari pohon itu. Tapi lebatnya hutan menghalangi ekspedisi mereka. Hingga suatu ketika mereka ditolong oleh para penduduk hutan yang menjaga pohon ajaib itu. Namun setelah ditolong, Aguirre malah menyerang para penduduk pribumi untuk mengambil sebuah mata anak panah yang merupakan kunci untuk menemukan pohon ajaib yang mereka cari. Karena tindakan biadab mereka ini, Aguirre dan anggotanya dikutuk menjadi abadi, dan mereka tidak bisa menjauh dari sungai Amazon, sehingga selamanya mereka akan terperangkap di dalam hutan. Singkat cerita, 400 tahun berlalu, di mana pada tahun 1916 kunci yang pernah dicuri oleh Aguirre berhasil ditemukan. Mengetahui hal ini, seorang perempuan bernama Lily tertarik untuk menemukan pohon ajaib itu agar bisa menjadi obat untuk umat manusia. Ia pun bertindak nekat untuk mencuri kunci itu dari museum yang ada di Inggris. Kemudian setelah berhasil mencuri kunci itu, Lily beserta saudara laki-lakinya yang bernama McGregor langsung pergi ke Amazon. Sesampainya di Amazon, Lily mencari seorang nahkoda kapal untuk mengantarkannya menelusuri sungai Amazon mencari pohon ajaibnya. Dan ia tidak sengaja bertemu dengan seorang nahkoda berbadan besar yang bernama Frank. Melihat kunci yang dikalungkan oleh Lily, entah kenapa Frank langsung menawarkan dirinya untuk mengantarkan Lily dengan harga yang sangat murah. 12,000. 15,000. 12,000. 15? No, 12. Half now, half upon return, alive. We should probably leave in 10 minutes. Good decision. Dengan kapal kecilnya, Frank beserta Lily dan McGregor pergi meninggalkan kota. Tapi mereka dihadang oleh sebuah kapal selam. Nah, ternyata ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Joachim, atau kita panggil saja dengan sebutan Joe, yang juga ingin menemukan pohon ajaib itu. Dan Joe ini rupanya sudah mengikuti Lily semenjak dari museum sampai di Amazon. Ketika sudah menemukan targetnya, Joe langsung keluar menembakkan senjatanya, menyerang kapal Frank untuk mengambil kunci yang sudah Lily curi. Beruntungnya, Frank dapat menghindar dari semua serangan yang ada. Goodbye. Feuer! Feuer! Dan malangnya lagi, kapal selam milik Joe tidak sengaja tersangkut rantai, sehingga kapal mereka tertarik keluar dari air. Setelah berhasil selamat, mereka pergi menelusuri liarnya sungai Amazon, menuju sebuah tempat yang katanya merupakan tempat di mana pohon ajaib itu berada. Namun di tengah perjalanan, mereka ditemukan oleh para penduduk hutan Amazon. Mereka dibawa ke sebuah pemukiman yang berada di atas pohon. Dengan menggunakan bahasa suku Amazon, sang ketua suku menyuruh mereka untuk memberikan mata anak panah yang Lily bawa. Tapi Lily tetap melawan. Anehnya, sang ketua suku ini malah mendatangi Lily dan berbicara bahasa Inggris sembari tertawa. Dan di sini semuanya terungkap. Ternyata mereka sedang bersandiwara. Rupanya Frank adalah teman dari suku ini, dan ia menyuruh si kepala suku untuk pura-pura menangkap mereka dan mengambil kunci itu. Mengetahui hal ini, Lily sangat marah kepada Frank karena sudah dibohongi. Namun sebagai permintaan maaf, sang kepala suku mau membantu Lily. Ia menerjemahkan tulisan yang ada pada kunci itu, yang berisi lokasi sebenarnya pohon ajaib yang mereka cari. Mendapati informasi ini, Lily berencana untuk pergi seorang diri tanpa bantuan Frank, karena ia sudah tidak percaya lagi dengannya. Word, Frank, because it sort of implies a bond of trust and honesty, neither of which you know anything about, because you are a liar, Frank. You are. There is no more we, actually. In fact, here's the rest of your 12,000. Oh, and here's a tip for such wonderful service. Cerita kembali kepada Joe di kapal selamnya. Karena sudah kehilangan jejak kapal milik Frank, ia berinisiatif untuk mencari Aguirre yang sudah dikutuk agar bisa membantunya. Bersama anak buahnya, mereka mencari keberadaan Aguirre.
dan akhirnya menemukan sebuah gua di mana Aguirre beserta anak buahnya terperangkap. Di dalam sana, Joe menyiramkan sedikit air sungai, dan tiba-tiba ada seekor ular yang muncul. Bersama ular ini, Joe membuat kesepakatan bahwa ia akan menghidupkan Aguirre dengan imbalan Aguirre harus membantunya. Kemudian Joe meledakkan pinggiran sungai, sehingga air sungai yang ada masuk ke dalam gua dan menghidupkan kembali Aguirre. Saat malam harinya, Aguirre dan anak buahnya yang sudah dikutuk menyerang perkampungan suku Amazon, tempat Lily berada, dan pertarungan terjadi. Di pertarungan ini, Aguirre berusaha untuk mengambil kunci yang dipegang oleh Lily. Frank pun melawan mereka untuk mengambil kembali kunci itu. Bahkan ia sampai mengorbankan dirinya sendiri. We gotta go. Come on. Karena hal ini, Lily dan McGregor beserta si kepala suku kabur dari sana, menjauhi sungai. Beruntungnya, karena kutukannya begitu Aguirre menjauh dari sungai, mereka langsung ditarik kembali, sehingga Lily berhasil kabur. Cerita pun berlanjut ketika Lily menelusuri hutan, dan tanpa sengaja menemukan Frank yang ternyata masih hidup, dengan pedang yang menancap di dadanya. Dan di sini Frank mengungkapkan jati dirinya sebenarnya. Ternyata Frank adalah salah satu anak buah dari Aguirre yang juga dikutuk menjadi abadi. Nah, Frank bercerita dahulu ketika mereka hampir mati di hutan, mereka ditolong oleh suku pribumi yang menyembuhkan penyakit mereka dengan daun dari pohon ajaib itu. Tapi demi mendapatkan daun pohon itu, Aguirre dengan kejamnya membunuh orang-orang yang telah menolong mereka. Namun Frank menentang Aguirre dan berusaha menolong suku itu. Kemudian di tengah pembantaian yang terjadi, si ketua suku mengutuk mereka menjadi abadi dan tidak dapat menjauhi sungai. Selama dikutuk menjadi abadi, Frank dan Aguirre selalu bertarung. Hingga suatu ketika Frank menjebak temannya itu beserta anak buahnya di dalam sebuah lubang yang jauh dari air. Sehingga mereka terperangkap dan tubuh Aguirre hancur menyatu dengan alam. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Setelah kembali bertemu dengan Frank, Lily memutuskan untuk pergi berdua dengan Frank menuju tempat pohon ajaib yang sebenarnya, meninggalkan McGregor yang saat itu kakinya terluka. Mereka pergi ke sebuah tempat yang menurut terjemahan dari kunci yang Lily punya bahwa pohon itu sebenarnya berada di sana. Frank langsung menyelam dan menemukan sebuah mekanisme misterius di bawah air. Frank dan Lily turun ke sana untuk menggerakkan sebuah tuas yang ada. Kemudian tak lama air sungai pun mulai surut. Dan ternyata di bawah air ada sebuah kuil tua. Malangnya saat air itu surut, kapal selam milik Joe malah muncul di sana dengan McGregor yang bersama mereka. Rupanya saat Frank dan Lily sedang sibuk menuju lokasi pohon ajaib, Joe menculik McGregor yang kakinya terluka. Kemudian memaksanya untuk memberitahu kemana Lily pergi. Dengan ancaman, Joe akan menghancurkan perkampungan pribumi dengan torpedonya. Karena hal ini, McGregor terpaksa memberitahukan tujuan dari Lily. Mereka pun ditodongkan senjata dan dibawa masuk ke tempat pohon ajaib yang selama ini mereka cari. Dengan kunci yang Lily bawa, mereka dipaksa membuat pohon itu mekar. Dan begitu pohon ajaib mengeluarkan daunnya, Lily menembak Frank dengan tujuan untuk menipu Joe. Sehingga mereka menganggap bahwasannya Lily telah berkhianat dan mau bergabung dengannya. Namun tanpa Joe ketahui bahwa Frank sebenarnya abadi. Nah, menggunakan tubuh abadinya, Frank menghajar anak buah Joe dan membuat keributan. Sehingga Lily bisa naik mengambil daun pohon itu.
Tapi rupanya pohon ini hanya akan mekar di bawah sinar bulan. Dan begitu tidak mendapatkan cahaya bulan, pohon ini berguguran. Dengan cepat, Lily berusaha mengambil daun pohonnya sebelum semua daunnya menghilang. Sialnya, saat berhasil mengambil daunnya, Aguirre dan anggotanya tiba di sana, berusaha merebut satu-satunya daun yang mereka dapatkan. Di akhir pertarungan, Joe dihajar oleh McGregor dan secara tidak sengaja tertimpa reruntuhan. Sedangkan Frank ingin mengorbankan dirinya. Ia secara diam-diam memberikan daunnya kepada Lily dan memancing Aguirre beserta anggotanya. Dengan kapalnya, ia menabrak pintu masuk ke gua itu, sehingga reruntuhan yang ada menutupi aliran air sungai. Dan karena tidak ada air sungai yang masuk, Frank, Aguirre, dan anak buahnya yang sudah dikutuk ditarik untuk kembali ke sungai. Namun karena terhalang oleh dinding gua, mereka akhirnya terperangkap di sana dan menjadi batu. Melihat Frank yang membatu di hadapannya, Lily memutuskan untuk memberikan daun yang selama ini ia cari kepada Frank. Dan keajaiban terjadi. Frank secara perlahan-lahan kembali menjadi manusia dan terlepas dari kutukannya yang abadi. Setelah Frank lepas dari kutukannya, mereka menemukan sebuah daun yang ternyata masih terkena sinar bulan. Dan akhirnya mereka mengambil dan membawa daun itu ke kota untuk diteliti. Singkat cerita, mereka kembali ke kota, di mana Lily sudah menjadi seorang profesor setelah meneliti daun yang ia bawa. Dan Frank akhirnya dapat menikmati kota setelah lepas dari kutukannya. Dan film pun berakhir. Feuer! Feuer!